Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen filsafat agama Pak Ivan Front selaku pembimbing mata kuliah filsafat agama. Yang saya hormati pada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti kegiatan perkuliahan online kali ini. Langsung saja kepada pembahasan yang akan dibahas, yaitu pertama ini adanya hidup sesudah mati. Kita ketahui bersama bahwa adanya kehidupan di muka bumi ini pasti ada kematian, begitu juga dengan awalan dan akhiran. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan konsep akhirat, terus pengalaman mendekati kematian, dan ketiga perspektif para filosof bersama saudara Adam Nuriana Kholik yang saat ini sedang belum ada keterangan atau mungkin nanti bisa menyusul. Oke, lanjut materi pertama, itu manusia dan kematian. Eksistensi manusia adalah proses mengadanya di dunia ini. Kematian adalah proses ultimasi yang sangat ekstrim, mengakhiri aktualisasi total kehidupan manusia, dan disanalah seluruh jalan manusia berakhir, mulai dari pekerjaan, kematian, lalu tanggung jawab, dan apapun itu. Ketika datang kematian itu, semuanya itu sudah gugur. Nah, kematian adalah kerinduan yang paling mendalam bagi eksistensi untuk berlabuh dengan tenang pada posisi terminal dan menenteramkan. Kematian akan menjadi bukti betapa perjalanan eksistensinya yang menjadi bermakna. Nah, makanya sayang sekali jika kita ini selama hidup di dunia menjadi manusia yang eksis itu tidak menikmati hidup itu kayaknya kurang. Kemudian menurut para filosof tentang ide ini, yaitu yang digagas oleh Plato. Plato ini membagi teori ide menjadi dikotomi yang mendasar. Yang pertama itu jiwa rohani atau imateri, dan kedua jiwa jasmani material. Menurutnya jiwa itu bako semenjak kelahiran jiwa terperosok masuk ke dalam tubuh. Tubuh yang merupakan unsur materi penghalang bagi jiwa yang selalu bergerak terhalang olehnya, dan dalam hal ini jiwa bagaikan tahanan bayangan dari dunia abadi itu. Bila tubuh musnah, maka jiwa tetap hidup. Dengan demikian, kematian adalah terpisahnya roh dan dari fisik. Sehubungan dengan pendapat teori ide Plato ini, bahwa manusia itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama itu komponen rohani, dan yang kedua itu komponen raga, fisik. Jadi menurut ideanya Plato itu manusia ini sebetulnya punya fisik yang menetap di dalam tubuh, tetapi ketika nafsu ini selalu ingin melakukan sesuatu, misalnya makan, minum, terus tidur, itu kan hanya dirasakan oleh fisik, tapi rohani itu tidak. Misalkan kalau rohani itu selalu berkaitannya dengan keadaan jiwa, psikologis, dan mental. Nah, itu perbedaan yang menurut saya itu sangat berbeda gitu antara rohani dan fisik. Selanjutnya, menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa dalam diri manusia itu terdiri psik dan nous, roh atau rasio.
Kemudian ia membagi lagi menjadi dua sub yang berbeda, itu nous politikos atau roh aktif yang bersifat ilahi dalam diri manusia, dan nous patetikos, roh pasif yang binasa, serta muncul dari organisme manusia. Roh yang ilahi atau aktif ketika mati akan kembali pada Tuhan. Namun permasalahan nous patetikos ini terdapat permasalahan pada hilmorfosisnya secara utuh. Maksudnya Aristoteles ini apa sih penyusun dari roh itu sendiri gitu. Nah, di sini ada perubahan tetap, yaitu perubahan aksidental, lalu ada perubahan substansial, yang mana Aristoteles ini membagi keduanya. Mungkin teman-teman nanti bisa mencari jawaban sendiri ya, atau mencari tahu tentang aksidental dan substansial ini ada di buku Kasno yang di mana di grup itu tuh. Nah, selanjutnya ini pandangan Plotinus bertolak dengan idea Plato. Nah, ini merupakan suatu suatu pemikiran yang berbeda dari para filosof, terutama antara Plato dan Plotinus, bahwa Plotinus itu berpendapat segala gejala itu bermula dari hal yang tak hingga. Istilah yang tak hingga ini dimaknai sebagai tohen atau yang satu. Tohen bukanlah ada atau sesuatu yang ada, melainkan adiada yang mutlak, yang tak terhingga. Maka yang dimaksud Plotinus adalah Tuhan yang Maha Esa. Dari kata tohen memancarkan nous, rasio atau ruh yang berpikir. Jadi fungsi nous sama dengan kosmos neutos atau dunia yang tak terlihat, dunia yang dipikirkan. Dari nous terpancarlah psik atau jiwa, yakni jiwa dunia. Pada akhirnya jiwa kematian akan menyisakan jasmani dan kembali pada yang ideal dan rohani. Lewat kematian jiwa menunggu pada fase terakhirnya, dan pada saat yang sama semua makhluk yang berjiwa akan kembali pada Tuhannya. Kemungkinan akhiran itu akan menunggal dengan yang satu, dan menurut Plotinus hal itu akan dicapai secara konstan setelah kematian manusia. Jadi tadi merupakan pendapat para kaum Plotinus, walaupun awalnya itu mereka ini mendukung ide tentang Plato, tapi sejalan dengan perkembangan zaman di Yunani itu, Plotinus ini sering tidak sering sih, istilahnya itu kadang-kadang bertolak belakang dengan aliran ide Plato. Sedangkan menurut René Descartes, jiwa itu tak berkeluasan dan bebas dari ikatan tubuh. Ketika manusia mengalami kematian, unsur tubuh akan musnah, tetapi jiwa tetap kekal, dan hanya jiwa yang akan dapat mencapai kebenaran tertinggi. Kebenaran tertinggi yakni kebenaran yang bukan merupakan hasil dari saling mempengaruhi antara jiwa dengan tubuh, melainkan hanya jiwa yang hanya diketahui oleh jiwa karena keterikatannya terhadap tubuh. Lalu ada pendapat Friedrich Nietzsche. Ia memandang bahwa datangnya kematian itu sesuatu yang diputuskannya sendiri. Kedatangan maut adalah atas kehendaknya. Mengutip kata-kata Nietzsche tentang kematian. Kematian kupujikan, maut yang bebas dan datang kepadaku, oleh karena aku yang menghendakinya, bebas untuk mati dan dalam maut. Mampu berkata tidak dengan ikhlas bila mana saat yang untuk berkata ia telah lewat. Lalu ada Martin Heidegger yang akan dibawakan oleh saudara Adam Nuriana Kholik. Pada saudara Adam Nuriana Kholik dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya Adam Nuriana Kholik, dan tadi rekan saya yang telah menjelaskan tentang eskatologi hidup setelah mati ya. Nah, saya akan melanjutkan di sini secara pandangan dari tokoh Martin Heidegger. Yang pertama, bagi Heidegger,
kematian seyogianya tidak hanya diartikan sebagai berhentinya kehidupan atau dalam proses menuju akhir. Proses kematian adalah cara berada yang diterima manusia segera setelah kelahirannya. Kematian bukan hanya urusan di masa mendatang, namun selalu hadir di setiap saat masa sekarang. Maka sikap yang paling baik terhadap kematian adalah secara sadar dan dalam keputusan pribadi memperbaiki baik-baiknya. Bagi manusia menemukan dirinya yang utuh dan nyata. Nah, jadi sosok adalah bahwa adanya kematian, dan memang meyakini bahwa manusia itu hanya bisa bebas dalam kodrat, dalam lingkaran kodrat. Karena menurut pandangan Heiger di sini, Heiger menyatakan bahwa manusia itu selalu harus siap untuk menyambut kematian kapanpun dan dimanapun, karena yang namanya kematian menurutnya yaitu selalu menyeruduk tak kenal ampun, bahkan tak kenal waktu dimanapun dan kapanpun. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan? Ya, yang harus kita siapkan untuk menemui kematian itu, maka kalau kita tarik ke dalam ajaran yang kita yakini, yang kita anut, yang pastinya fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, untuk bagaimana yang nantinya kita dibangkitkan di alam yang bako dan dipertimbangkan apa saja yang sudah kita buat, dan semua itu bakal dipertanggungjawabkan. Dan segala apa yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita bicarakan, itu akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Nah, selanjutnya, anggapan dari Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre sama ia adalah tokoh eksistensialis. Nah, menurutnya pandangan Sartre ini bertolak belakang dengan pemikiran Heiger. Karena menurutnya kematian selalu bertolak dari kehidupan. Kematian menurut Sartre adalah suatu kenyataan yang muncul secara tiba-tiba dan buta, sehingga manusia tidak akan mampu untuk memahami dan mengontrolnya. Dia datang tanpa waktu yang jelas, mencoba dengan kejam dan selalu menggagalkan manusia dalam usaha mengokohkan kehidupan. Kematian menjadi akhir kehidupan manusia yang penuh dengan kesia-siaan. Disebabkan kematian, semua kemungkinan yang telah kita realisasikan dalam kehidupan dimusnahkan. Kehidupan berubah menjadi kepingan-kepingan tiada makna. Hidup menjadi sia-sia belaka di dalam kematian. Kematian menjadi suatu yang absurd, karena kematian membuat kehidupan kita juga menjadi absurd. Nah, jadi kalau pandangan Jean-Paul Sartre ini terhadap kematian, karena mungkin dia memang tidak mengakui adanya kematian, begitu kan? Mengakui adanya kematian, cuman tidak bisa menerima itu gitu, karena menganggap manusia itu selalu bisa bebas meskipun ia bebas di luar dari lingkaran kodrat, begitu, kodrat Tuhan, begitu kan? Nah, makanya bertolak belakang dengan apa yang diyakini oleh Heiger tadi. Kalau Heiger meyakini bahwa kematian itu pasti datang dan memang kita harus mempersiapkan itu, begitu kan. Tapi kalau yang ada di pandangan Jean-Paul Sartre ini, karena manusia sudah menyiapkan apa yang dia impi-impikan di kehidupannya. Nah, ketika ada kematian ini, jadi Sartre ini menganggap kematian ini selalu menggagalkan apa yang sudah direncanakan oleh manusia. Dan selalu tadi menyeruduk tak kenal ampun, entah kita lagi senang-senangnya atau lagi membangun sesuatu yang memang itu impian kita, begitu kan.
Tapi adanya kematian ini yang datangnya secara tiba-tiba dan buta begitu kan, kata Sartre. Sehingga manusia tidak akan mampu untuk memahami dan mengontrolnya. Karena itu tadi memang jelas berbeda ya, dari tokoh Heidegger dan Sartre ini juga pemikirannya juga jelas berbeda. Karena Sartre ini adalah orang yang memang menganut ateisme, menganut paham ateis. Dan memang menurutnya kematian itu tidak bisa dikontrol. Dia datang tanpa waktu yang jelas. Kejam menurutnya begitu kan. Kejam karena memang menghancurkan rencana manusia begitu, menghancurkan rencana manusia. Menghancurkan rencana manusia. Nah, akhirnya menurut dia ketika adanya kehidupan itu, ketika adanya kematian, kehidupan berubah menjadi kepingan-kepingan tiada makna, kepingan-kepingan absurditas, nggak jelas begitu kan. Karena memang yang pada awalnya manusia sudah merencanakan sesuatu, akhirnya ditabrak oleh kematian itu dan memang sudah tidak akan bisa lagi untuk bagaimana merealisasikan rencananya, rencana yang sudah direncanakan oleh manusia tersebut. Selanjutnya kesimpulan. Nah, tadi pandangan dari Heidegger dan Sartre yang memang saling bertolak belakang begitu kan. Selanjutnya kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan bukanlah akhir ya, bukan berarti tidak memiliki makna bagi manusia, tetapi kematian hanyalah batas rentang waktu dalam perjalanan hidupnya di dunia, dan setelah itu manusia akan hidup abadi, hanya jiwa yang tersisa. Jadi kan tadi kalau menurut ideanya Plato gitu kan, terdiri dari dua komponen yaitu jiwa dan raga, yang memang dua hal yang terpisah menjadi satu kesatuan dalam tubuh begitu kan. Di sini kematian itu adalah suatu yang saya pahami ya, kematian itu adalah suatu tahapan dari alam fenomena menuju alam nomena, dari kefanaan menuju ke keabadian begitu. Suatu tahapan karena memang ya apa yang ada di dunia ini selagi ada kematian memang bentuknya fana gitu kan. Kecuali setelah kita melewati fase kematian tersebut, baru kita hidup di alam yang abadi begitu kan. Dengan menerima konsekuensi apa yang kita lakukan setelah kita hidup di dunia, apa yang sudah kita lakukan di dunia begitu kan. Nah, kita bakal dipertimbangkan nantinya begitu kan, amal-amal kita. Nah, setelah itu baru kita hidup di alam yang memang bako gitu kan. Karena di sini kita tarik kesimpulan bahwa kematian itu bukanlah akhir eksistensi manusia. Jadi bukan akhir. Setelah manusia hidup dan menuju kematian bukan berarti tidak memiliki makna bagi manusia, tetapi kematian hanyalah batas rentang waktu dalam perjalanan hidupnya di dunia. Dan setelah itu manusia akan hidup abadi, yang tersisa hanya jiwa. Karena raga pada waktu itu, pada waktu ketika manusia mati, raga itu telah musnah ya, telah gugur begitu kan. Telah runtuh, yang tersisa hanya jiwa begitu kan. Ya pada akhirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu betul kan. Semuanya akan pulang begitu kan. Pulang dalam ya keadaan yang bermacam-macam begitu kan. Ya semoga kita bisa pulang dalam keadaan yang husnul khotimah ya teman-teman ya. Amin. 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 Amin Nora. Amin dong. Amin. Ya. Gitu Amin. teman-teman. Penjelasan terkait eskatologi kehidupan setelah kematian. Jadi ada lagi begitu kan kehidupan setelah kematian itu. Kalau di Hindu mungkin bisa disebut reinkarnasi begitu ya. Reinkarnasi.
Ternyata di Islam juga ada begitu kan. Yang tadi begitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan berarti mati gitu kan, tapi pulang aja gitu. Pulang dari kefanaan. Ya mungkin berkat kerinduan Sang Maha Pencipta terhadap makhluknya begitu kan. Terhadap makhluknya yang ingin makhluknya, ayo pulang gitu kan. Waktunya udah habis gitu. Akhirnya dipulangin lah. Oke, boleh gantian. Ya, terima kasih Bang Adam atas penjelasan mengenai kehidupan setelah kematian. Mungkin barangkali teman-teman dapat belajar dari kehidupan yang sekarang ini ketika teman-teman nanti tiba-tiba kepikiran nih, wah nanti gue mati gimana, wah nanti gue mati bawa apa, mati itu rasanya gimana. Nanti teman-teman juga bisa mencari lebih tahu apa itu kematian yang hakiki. Oke, terima kasih mengenai presentasi hari ini. Sekian dari kami berdua, mohon maafnya apabila ada kesalahan yang tidak kami ketahui. Kiranya para audiens dapat memaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.